justru menjadi keadilannya Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya orang itu berbeda-beda. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada malam, ada siang. Contoh, seumpamanya orang diberi kaya semua oleh Allah, maka kacau balau, hancurlah dunia ini. Contoh, panjenengan jadi orang kaya semua satu desa. Siapa yang mau menanam padi? Siapa yang mau berjualan? Toh kalau panjenengan mau jualan juga orang udah punya duit banyak. Mau nanam padi ngapain? Capek-capek. Mau apa lagi? Itulah letaknya keadilan Allah, dijadikannya orang ada yang kaya, ada yang miskin. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah takwanya kepada Allah. Itu yang membedakan. Mau miskin, mau kaya, mau mobilnya banyak, mau tidak punya mobil, tidak punya rumah. Kalau yang miskin itu memang benar-benar ahli ibadah, bersabar, syukur, menerima takdir Allah, maka itulah orang yang dipandang lebih oleh Allah. Ngoten, jadi tetap Allah akan memberikan jalan keluar bagi siapa saja orang yang mau bertakwa kepada Allah. Min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan memberikannya pertolongan sesuatu yang tidak disangka-sangka, baik berupa uang, berupa apa saja. Kalau panjenengan dalam keadaan kepepet, maka pertolongan Allah akan turun. Juga harus diupayakan Kalau nih nanti kalau panjenengan memang benar-benar kepepet, tidak ada jalan keluar menurut panjenengan, karena kemampuan manusia untuk bersabar itu terbatas, sabar tidak ada batasnya. Tapi kemampuan kita untuk bersabar itu terbatas. Jadi perlu adanya pendekatan diri kepada Allah, DP kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta jalan keluar kepada Allah. Untuk apa jika rumah panjenengan mau disita bank, jika panjenengan dikejar-kejar rentenir, jika panjenengan dikejar-kejar oleh orang yang punya hutangnya, mau dibunuh seumpama karena tidak bayar hutang. Naudzubillahi min dzalik. Maka lakukanlah sesuai apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nanti kalau khusus yang kepepet yang kepepet aja, nanti ada ijazah Al-Fatihah dibaca sekian, nanti panjenengan tak kasih tahu caranya. Ngaji dulu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Abbas likulli syai'in asasun. Iku tetap kadua saben-saben swiji utawi asasun utawi pondasi. Wa asasul Qur'ani lan utawi pondasane Al-Qur'an iku al-Fatihatu al-Fatihah. Wa asasul Fatihati lan utawi pondasani Fatihah, pondasine Fatihah iku al bismillatu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa selalu menggunakan surat Al-Fatihah untuk kita dijadikan sarana berdoa kepada Allah? Karena Al-Qur'an ataupun sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti semuanya memiliki pondasi. Rumah ada pondasinya, gedung ada pondasinya, pohon sekecil apapun ada akarnya, itu yang dinamakan pondasi. Apalagi pohon yang besar, pasti akarnya akan lebih besar, karena pondasi untuk menopang dari sesuatu yang besar itu juga harus stabil dengan bentuk ataupun dengan bangunan yang ada. Dan pondasinya daripada Al-Qur'an, awas, pondasi daripada Al-Qur'an yaitu Al-Fatihah.
Fatihah. Al-Quran dari sekian 114 surat, semua diglobalkan, dikumpulkan, kemanfaatannya dikhususkan yaitu pada surat Al-Fatihah. Dan pondasi daripada surat Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau panjenengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka wajib hukumnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu Al-Fatihah itu merupakan pondasi daripada Al-Quran. Jadi jangan macam-macam dengan surat Al-Fatihah ini panjenengan. Jangan dianggap sepele mentang-mentang panjenengan dari kecil sudah hafal surat Al-Fatihah, maka ketika melaksanakan sholat, ketika membaca surat Al-Fatihah seakan-akan itu biasa. Kita jujur saja, jujur kita ketika membaca Al-Fatihah di dalam hati kita itu biasa, seakan-akan tidak ada manfaatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seakan-akan tidak ada bekas di dalam hati kita, khususnya untuk daripada surat Al-Fatihah itu sendiri. Karena apa? Karena saking seringnya panjenengan membaca surat Al-Fatihah, saking hafalnya panjenengan dengan surat Al-Fatihah. Bahkan sambil lari-lari pun saya yakin panjenengan hafal. Gitu. Maka ketika kita sedang kepepet, dalam keadaan mendesak, dalam keadaan sesuatu yang sulit untuk dijangkau oleh akal kita hampir putus asa, sudah mentok pikiran kita mau dibawa kemana, kita mau bunuh diri, dosa, kita. Maka sepertiga malam ini khusus panjenengan kalau sedang dalam keadaan mendesak ataupun kepepet, butuh apa dan lain sebagainya lah, monggo doa sendiri, yang penting niat. Sepertiga malam panjenengan bangun melaksanakan sholat hajat 2 rakaat. Jangan banyak-banyak, 2 rakaat saja. Karena 2 rakaatnya orang yang ahli ibadah atau orang yang alim itu lebih baik daripada 1000 sholatnya orang ahli ibadah. Maka panjenengan di sini saya kasih tahu. Karena panjenengan di sini ngaji, sudah dari awal sampai detik ini panjenengan sudah saya kasih tahu tentang cara wudhu yang benar, cara takbiratul ihram, cara salat yang benar, bacaan Al-Fatihah yang benar, bacaan at-tahiyat yang benar. Maka insya Allah salat kita akan diterima oleh Allah. Dengan salat yang diterima oleh Allah, maka doa-doa yang nanti kita panjatkan pun akan diterima. Jadi sepertiga malam panjenengan bangun, jam 2 atau jam 3, setengah 4 lah mentok. Bangun salat hajat 2 rakaat. Nanti tetap ditutup dengan salat witir, sudah dibahas. Salat hajat 2 rakaat ba'dal Fatihah, setelah membaca surat Al-Fatihah panjenengan membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Orang bisanya itu sih. Kalau saya kasih surat yang panjang-panjang nanti panjenengan kerepotan. Terus rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Nah, setelah salam, perhatikan catat nggak apa-apa. Panjenengan membaca surat Al-Fatihah
sebanyak 77 kali. Banyak banget. Tergantung kebutuhannya panjenengan. Mendesaknya seperti apa? Kalau tidak terlalu berat ya cukup 49 atau 41 kali. Nggak apa-apa. Oke. 41, 49, 77 mentok. Insya Allah. Nah, awas. Setelah 7 kali panjenengan membaca surat Al-Fatihah, pas di angka yang ketujuh nggih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai membaca surat Al-Fatihah, panjenengan di situ monggo berdoa kepada Allah. Ya Allah, rumah saya mau disita. Saya dikejar-kejar bang. Saya minta uang ya Allah. Ya doa panjenengan terserah monggo. Pakai bahasa daerah nggak apa-apa, bahasa Inggris, bahasa Arab, tafadhol, pokoknya monggo panjenengan berdoa kepada Allah. Terus hitungan selanjutnya sampai ke-7 lagi, berarti ke-14 nggih, panjenengan doa lagi, meminta apa kepada Allah. Tadi yang pertama sudah dihususkan untuk minta hutangnya dilunasi. Terus yang kedua, setelah ke-7 yang kedua alias 14, monggo panjenengan minta, ya Allah saya punya usaha, punya dagangan di kaki lima di pinggir jalan, saya mohon ya Allah agar laris, agar rame dan lain sebagainya. Pokoknya seterusnya sampai ke angka 41, 49 sampai ke 77, panjenengan berdoa di setiap 7 Al-Fatihah. Insya Allah tidak sampai 1 bulan, bahkan maksimal 3 bulan panjenengan akan merasakan sendiri. Insya Allah. Monggo kalau kerso, kalau mau, kalau yakin, kuncinya yakin, monggo lah. Ini khusus yang kepepet mawon nggih. Mudah-mudahan bermanfaat nggih. Panjenengan hutangnya cepat terlunaskan. Hidupnya barokah. Tidak ada beban. Ketika hidup tidak ada beban, maka penyakit pun akan jauh. Amin ya rabbal alamin. Orang kaya di luar sana karena tidak ada keberkahan di dalam hidupnya, maka penyakit akan cepat menghampirinya. Beban pikiran karyawannya ini itu, lihat CCTV karyawannya ada yang berbuat curang, putak pikirannya, akhirnya ngeblank otaknya, stroke dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Yang penting barokah aja wis. Nggih. Pun mudah-mudahan manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Panjenengan diselamatkan di dunia dan akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.